Sebagaimana pada part sebelumnya, part 1 kita sudah mengkonfigurasi VLAN pada kantor cabang 2, dimana kita telah membuat VLAN 10, 20, dan 30 untuk ruang pimpinan menggunakan VLAN 10, divisi animator menggunakan VLAN 20, dan ruang tamu atau ruang tunggu menggunakan VLAN 30. Pada kantor cabang ini kita akan menggunakan sebuah network yaitu 192.168.30.0 dengan /24. Di sini kita akan membutuhkan untuk divisi animator sebanyak 40 host, ruang pimpinan 4 host, dan ruang tamu adalah 10 host. Tapi kita akan menggunakan sebuah subnetting di sini, tapi belum menggunakan sebuah VLSM atau variable length subnet. Kita masih menggunakan subnet biasa terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat 3 buah subnet yang akan digunakan sebagaimana perhitungan subnet yang telah saya buat. Di sini kita menggunakan network 134 untuk 3 subnet, berarti yang memenuhi adalah 2/2 yaitu 4 subnet. Maka subnet mas barunya adalah 255.192 dengan subnet tabel sebagai berikut. Di sini kayak hanya akan menggunakan 3 buah subnet yang telah dibuat pada tabel. Yang untuk subnet pertama akan digunakan untuk ruang pimpinan, kedua untuk divisi animator, dan yang ketiga adalah untuk ruang tunggu. Ya, mungkin bisa kita mulai. Pertama adalah kita harus melakukan trunking dari switch server ke router. Oke. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Saya masih menggunakan port 24 untuk melakukan semua trunking. Oke, trunking sudah selesai. Kita bisa menuliskan konfigurasi dari switch server. Jangan lupa untuk juga melakukan copy run start. Jika sudah, kita akan menyalakan interface 00 yang terhubung dengan interface 24 dari switch server. Oke, kita klik pada router. Oke, device belum dinyalakan, kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita harus menunggu untuk booting. Ya, bisa dilihat bahwa booting telah selesai. Jika ada continue with configuration dialog, kita bisa ketikkan no. Oke, tekan enter. Masuk lagi ke konfigurasi terminal dari router. Masuk ke interface 00. Kita nyalakan dengan perintah no SH atau no shutdown. Bisa kita lihat interface 00 sudah menyala dan sedang menunggu switch server melakukan MAC addressing dari atau menangkap MAC address dari switch dari router. Untuk sementara waktu kita harus menunggu sampai kira-kira beberapa detik agar ini sudah menjadi hijau atau kira-kira sekitar 5 sampai dengan 10 detik. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan pembuatan virtual device. Virtual device itu apa? Virtual device adalah device yang dibuat dalam sebuah device yang aslinya. Maksudnya adalah kita mempunyai fase Ethernet 00, di mana
pada fase Ethernet 00 ini kita akan memiliki sub interface yang tadi saya sebut sebagai virtual device. Kenapa sudah sub interface? Seperti yang kita tahu, di sini walaupun terlihat hanya dalam satu jaringan, tetapi kita memiliki 3 buah VLAN. Yang artinya 3 buah VLAN di sini adalah kita memiliki 3 buah jaringan yang berbeda. Sehingga dalam router pun karena ini hanya terhubung dalam satu kabel dan antara interface 24 dan interface 00, maka interface 00 di sini harus diberitahukan bahwa sesungguhnya ada 3 buah jalur lain yang terhubung dalam satu kabel tersebut. Oke, caranya adalah dengan mengetikkan interface FA00 titik. Nah, titik di sini adalah sesuai dengan nomor VLAN. Kita memiliki tadi nomor VLAN adalah 10, 20, dan 30. Oke, kita langsung saja nomor VLAN 10. Di up, kita lakukan enkapsulasi. Nomor VLAN-nya, kemudian kita beri IP address sesuai dengan tabel subnet yang telah kita buat tadi. Dan subnet masnya. Oke, kita lakukan untuk VLAN 20 enkapsulasi, kemudian IP address. Kita lihat range-nya dari 65. Kan di sini kita ketemu 65. VLAN 30. Mulai dengan 129 IP address-nya. Oke. Untuk interVLAN cukup dengan begitu saja. Ini sudah bisa dikatakan selesai. Tapi kita belum bisa melakukan pengujian terhadap komunikasi antar VLAN yang ada. Kenapa? Karena setiap masing-masing ini belum memiliki IP address. Karena kita akan menggunakan DHCP, maka kita tidak akan menyetingnya statik. Nanti kita akan menggunakan DHCP. Oke, kita akan langsung membuat DHCP pada router. Caranya adalah dengan mengetikkan dalam status router config, kita ketikkan IP DHCP pool. Mungkin kita bisa memberikan sesuai dengan nama VLAN-nya. Untuk ruang pimpinan, default di sini adalah yang dimaksud dengan default gateway atau jalur utama dia untuk keluar atau mencari network lainnya jika tujuannya tidak berada dalam satu jaringan. Kita ketikkan IP address dari sub interface 0010 yaitu 31. Ketikkan juga network yang digunakan. Dengan subnet masnya dan juga DNS server. Di sini saya menggunakan sebuah server yang nantinya kita akan konfigurasi pada tutorial selanjutnya. Dengan IP address servernya adalah 0.2/24. Oke. 2. Ya. Jika sudah selesai, kita akan exit. Kemudian kita akan melakukan DHCP pool lagi untuk divisi animator. Ya, hampir sama default gateway-nya. Ini saja, ini default gateway-nya adalah 65.
networknya adalah 3064 sesuai dengan yang ada pada tabel subnet yang telah kita buat sebelumnya. Ya. DNS tetap sama karena menggunakan satu buah server yang sama. Kemudian untuk ruang tunggu defaultnya adalah 30.129, networknya adalah 128. DNS tetap sama. Oke, exit. Konfigurasi DHCP telah selesai. Bisa kita lihat bagaimana cara sebuah host mendapatkan sebuah DHCP. Silakan saja untuk ruang pimpinan terlebih dahulu, laptop pimpinan kita klik laptop 12. Kemudian kita klik tab desktop, IP configuration. Nah, bisa dilihat di sini kita statikan terlebih dahulu, kemudian DHCP kembali. Ya, sesuai dengan konfigurasinya. Nomor 31 sebagaimana subinterface dari router, dan DNS servernya adalah 02 dan dengan subnet mask 192. Bisa lihat nah itu adalah subinterface. Bisa dilihat pada tooltips ada 0.10, 0.20 dan 0.30. Jadi dalam satu koneksi dia ternyata ada 3 buah koneksi lainnya secara virtual. Kita setting semua PC untuk mendapatkan DHCP. Ya, lanjutkan. Simpan konfigurasi DHCP. DHCP itu sebetulnya adalah sebuah proses untuk meregisterkan klien secara otomatis untuk mendapatkan sebuah IP address dari network. DHCP selain bisa dilakukan pada router, kita juga bisa melakukannya pada sebuah server sebenarnya. Tapi ada baiknya untuk menghemat pemulihan sebuah server, kita bisa menggunakan konfigurasi langsung pada router. Khususnya di sini adalah router Cisco. Ya. Oke, pintar. Tadi aja kan. Oke. Ya, oke. Untuk laptop tamu kita DHCP kan juga. Oke, sudah otomatis ternyata. Iya, sudah otomatis. Oke, kita akan coba melakukan sebuah komunikasi simpel saja. Pertama adalah dari pimpinan ke divisi animator itu sendiri. Valid untuk pertama kali, memang seperti itu. Ya, kalau kedua kalinya sukses, berarti itu menandakan bahwa intervilan sudah sukses. Kita coba dengan yang sesama VLAN, yaitu pada divisi animator. Ya, sukses. Ke printer. Oke. Sekarang adalah kita coba pada
laptop pimpinan dengan laptop tamu. Oke, dia masih sukses. Pada kenyataannya, seharusnya tamu tidak bisa melakukan komunikasi dengan divisi animator itu sendiri maupun si pimpinan dari kantor cabang yang ada, karena itu sangat menyalahi aturan. Dan itu merupakan salah satu alasan dari keamanan jaringan. Oleh karena itu, kita harus melakukan sebuah konfigurasi ACL atau yang biasa dikenal dengan access list. Di sini saya sudah membuat sebuah catatan untuk melakukan sebuah konfigurasi access list agar kita tetap dapat mendapatkan DHCP dari router tanpa memblok komunikasi bootstrapping server dan bootstrapping dari klien. Apa itu bootstrapping? Itu nanti akan ada pada pembahasan selanjutnya. Oke, bisa kita lihat di sini ada akses list 101. Akses nomor 11 ini adalah bebas, tapi yang pasti adalah nomor 100 sampai dengan ada batasnya, itu adalah merupakan extended dari access list. Sedangkan untuk akses list nomor 0 sampai dengan 99 adalah akses list yang internal. Kita menggunakan extended access list saja. Di sini pada baris pertama dijelaskan bahwa access list akan memperbolehkan sebuah komunikasi paket DDP dari network manapun dengan equipment itu berupa boot PC dengan tujuannya adalah network apapun, dan bootstrapping server, S untuk server dan C untuk client. Kemudian di sini ada akses pada baris kedua, dia akan memblok dari tujuan manapun, dari asal manapun, dari IP asal manapun ke tujuannya. Oke. Dan begitu pula dengan yang baris ketiga. Kita masih memposisikan kepada router. Kita langsung ketikkan access list 101 untuk melakukan permit atau mengizinkan adanya UDP connection untuk mendapatkan DHCP dari router. Karena apabila kita tidak melakukan permitting terhadap UDP bootstrapping PC dan bootstrapping server, maka network yang kita blok tidak akan mendapatkan DHCP dari router karena akan terblok oleh access listnya itu sendiri. Kita paste. Sorry. Kita harus masuk ke konfigurasi terlebih dahulu. Ya, oke. Kita ketikkan access list. Ya. Oke, kemudian adalah kita deny atau menolak dari IP asalnya, yaitu networknya adalah 192.160.30.128. Bagaimana di sini networknya ruang tunggu adalah 128. Kemudian yang ketiga di sini adalah sebuah wildcard. Wildcard itu didapatkan dari 255 sebanyak 4 kali dikurangi dengan si subnet masknya. Di sini kita memiliki subnet masknya yaitu 192, yang berarti jika 255 dikurangi 255 192 adalah hasilnya 000, dan 255 dikurangi 192 yaitu sebanyak 63. Oke, kita cek. 255 dikurangi 192
itu kode yang akan kita ketikkan pada wildcardnya adalah 63 dengan IP tujuan adalah pertama ruang pimpinan yaitu 192.168.30.128. Saya adalah 0 dengan wildcard yang sama itu 00.63 dan di sini adalah untuk yang 64 atau divisi animator. Oke. Jika aksesnya sudah terbuat, kita akan memasang akses list tersebut pada interface atau sub interface yang saya maksudkan dari ruang tunggu atau VLAN 30. Kita akan masuk ke interface pas Ethernet sub if dari 30. Kemudian kita pasang dengan mengetikkan IP access group 101 sebagai incoming transmission, atau setiap transmisi yang masuk ke interface 0030 maka akan dilakukan pengecekan terhadap akses listnya terlebih dahulu. Jika kita ingin memasangnya pada outcoming transmission, kita hanya mengubahnya menjadi out, sedangkan yang kita gunakan di sini adalah enter. Ini saja. Oke. Jika sudah selesai, kita bisa end. Close. Oke. Sekarang kita coba komunikasi antar laptop di ruang tunggu. Sukses. Oke. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan misalkan saja PC 33. Sorry, saya lupa belum di DHCP untuk D33. Oke. Ya, pilot untuk pertama kali yang kita mungkin saja ini adalah normal, tapi untuk kedua kalinya ini harus pilot tetap. Oke. Saya kira tetap pilot ataupun ketiga kalinya. Ya, pilot itu gagal. Kita coba ke ruang pimpinan, failed untuk pertama kali, kedua kali ya failed. Ini ke router ya. Oke. Ya. Nah, untuk mengecek apakah DHCP kita terblok atau tidak, kita bisa berubah ini ke static terlebih dulu, kemudian kita klik DHCP. Oke, DHCP kita tetap sukses. Hal itu menandakan bahwa ini kita sudah selesai melakukan akses list terhadap jaringan yang ada, dan keamanannya pun bisa terjamin. Oke. Itu untuk part 2. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kantor cabang 1 yang menggunakan VLAN tipe 2 dan VLSM. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.